Legends! Impact! Ya ampun, baru bangun langsung rekaman nih kayak gini nih. Aduh, agak mulai benar capek banget aku, tapi ya lah, aku lagi channel Presiden Sebagai 2. Wow, tinggal 2 episode lagi tamat research bakal tamat. Buset, nggak nyadar tinggal 2 episode lagi mau tamat, dan bener-bener ya untungnya sih intensitas cerita intensitasnya tetap terjaga ya, meskipun ya memang pacingnya agak sedikit ya naik turun dikit lah ya, tapi intensitas ceritanya tetap terjaga kok. Bahkan memang bisa dibilang kayak ini Oblivion kenapa kayak susah banget ngalahinnya anjir. Ya kita baca Combat the Sets episode 48. Dan ya lanjutkan dari episode sebelumnya ya, di mana Stig tiba-tiba muncul menyelamatkan Baku, dan ya udah dia langsung kayak ngeluarin trik bom asap dan langsung membawa Baku sama Nemu pergi kabur ke tempat persembunyian dia yang ternyata kayak tempat persembunyiannya kayak banyak banget asapnya ternyata, dan itu karena ini banyak itu karena dia ini lagi bakar ikan ternyata. Jadi agaknya dikit momen lucu aja sih, kayak asap, tapi asapnya kok banyak banget aja gara-gara ikannya kosong kalau kata gue tadi. Dan jadi juga sekalian sih juga jelasin ya kenapa kok dia bisa tiba-tiba balik lagi, yaitu karena Nemu kan kemarin waktu dia ngomong sama Oblivion kan Nemo sempat bilang soal orang itu kan, dan itu kayak gimana itu orang itu kan maksudnya nggak benar-benar merujuk ke si kan ya, merujuk ke dia tapi dikit banget, tapi ternyata hal sekecil itu pun sudah lebih dari cukup untuk bikin si itu balik lagi. Jadi itu mungkin juga karena faktor kekuatan lucid dreamnya Nemo juga yang memang udah meningkat benar-benar pesat banget ya kan, karena lucid dreamnya Nemo kan udah makin kuat sekarang. Mungkin itu juga jadi faktor kenapa kok si akhirnya bisa muncul lagi, bahkan meskipun cuma bermodalkan secuil ingatan doang gitu loh. Jadi dia juga agak ngeluh nih, udah tenang-tenang di alam baka kok tiba-tiba dipanggil lagi kayak gitu ya. Ya ujung-ujungnya ya gitu, dia minta ke Baku menunjukkan mimpi buruk yang menyenangkan lagi. Dan ya itu juga ya kebetulan juga satu koneksi sama pikirannya Baku sih, karena Baku juga nawarkan kerjasama juga kan buat mengembalikan dunia nyata yang sudah dihilangkan sama Oblivion. Ya maksud dengan iming-iming kalau melakukan hal itu semua mimpi bisa terwujud, baik mimpi buruk ataupun mimpi buruk, katanya ya sedikit diiming-imingi lah ya. Dan di sini kan bisa dibilang kayak si itu juga kayak setuju aja kalau aku lihat ya. Dan aku beralih bentar ke bagiannya si Nasuka sama Pak Fujimi ya, yang lagi nge-track keberadaannya Odaka di dunia nyata kan. Sebelumnya kan mereka lagi ngikuti kayak jejak bayangan gitu kan dari tempat di mana Odaka itu badannya Odaka itu tertidur kan. Dan bener aja pas mereka ikuti jejaknya, ternyata jejak bayangan itu berakhir di suatu kayak terowongan gitu ya, di suatu terowongan yang diselimuti kegelapannya bener-bener pekat banget itu di dunia nyata. Dan berbekal itu juga ya Pak Fujimi telepon ke si Baku kan buat ngasih tahu lokasi di mana, dan sisanya Baku bakal ngecek sendiri melalui dunia mimpi. Nah pas si Baku itu mau masuk dalam mimpi pakai kekuatan ekstrimnya dia, tiba-tiba sama Minami dicegat kan. Soalnya kan si Baku itu kayak badannya udah sampai pada batasnya kan, dan apalagi juga selama akhir-akhir ini kan si Baku itu masuk ke dalam mimpi langsung tanpa tidur kan, pakai kekuatan ekstrim. Dan itu yang bikin si Minami khawatir kalau Baku kenapa-napa. Cuma nyebelinnya di sini ya, ini menurutku Baku jujur aja sebenarnya agak nyebelin sih. Itu kayak mengabaikan kekhawatirannya Minami. Udah langsung dia cuma bilang maaf, udah langsung dia muter ekstrim last cup sama dia dan langsung masuk dalam mimpi saat itu juga. Jadi kayak udah tahu adiknya khawatir, apalagi juga kan Baku itu adalah satu-satunya keluarganya Minami, tapi dia gak peduli gitu kesannya. Astaga, Baku. Dan bener aja pas Baku masuk ke dalam mimpi, dia langsung kelenger kan, langsung agak kelenger dia, langsung jatuh gitu gara-gara ya badannya udah pada batasnya gitu loh. Apalagi jika dia kan juga menjelaskan kalau ini sepertinya adalah resiko yang dialami Baku karena dia itu sudah terlalu sering masuk dunia mimpi secara langsung tanpa tidur. Yang itu juga punya ada kemungkinan terburuknya ya. Itu kalau misalnya Baku melakukan hal itu terus-terusan, dia bakal nggak bisa balik lagi ke dunia nyata. Jadi ternyata bener berarti dugaan selama ini ya, kalau ternyata kekuatan ekstrim itu ada resikonya.
Ya sebenarnya sih kalau dibilang ya, secara konsep itu resikonya mirip ya, apa gejala-gejalanya sama Bako ya kayak gejala orang insomnia sih. Kan biasanya orang insomnia kan sering mengalami yang namanya kemampuan fisiknya menurun kan gara-gara kelelahan. Jadi ya kurang lebih ya kayak gitu sih. Atau mungkin juga bisa disambungkan dengan mitologi mitologi dari si pemakan mimpi itu sendiri kan. Alias Baku pemakan mimpi yang ada di mitologi Jepang aslinya itu kan digambarkan kalau dia itu adalah makhluk yang memakan mimpi buruk kan. Tapi kalau misalnya mimpi buruknya udah makin berkurang, dia bisa aja memakan mimpi baik itu sendiri. Jadi bisa beralih makanan juga. Jadi ya mungkin bisa dibilang ada efek buruknya gitu. Jadi ya ini mungkin referensinya dipakai sama kondisi Baku sekarang. Baku kan bisa dibilang kan belakangan ini sering melakukan tindakan yang nekat demi kayak dalam tanda kutip memakan mimpi buruk orang lain kan. Tapi itu juga berimbas ke diri sendiri, notabene fisiknya makin terkuras energinya gitu. Jadi menurutku cukup make sense sih dari penjelasannya. Apalagi juga ada risiko di mana Baku bisa kejebak dunia mimpi selamanya dan gak bisa balik lagi ke dunia nyata gara-gara dia terlalu sering pakai peran ekstrim buat masuk dalam mimpi ya. Itu menurutku nyambung sih sama hal ini. Tapi ya meskipun udah jelasnya kayak gitu ya sama Baku gak diwaro lagi, dia tetap gak peduli dan dia tetap masain diri kan buat pergi ke tempatnya Odaka. Dan akhirnya Zik mau gak mau ngambil tindakannya gak keras, jadi dia langsung mukul perutnya si Baku sampai dia pingsan ya, sampai dia jatuh dan ngomong kalau mending dia yang menikmati mimpi buruknya Nox sendirian. Ya itu sebenarnya ya memang agak barbar sih, tapi ya kali ini aku setuju sama caranya sih daripada si Baku makin keras kepala, makin maksain diri kan jauh mending digituin aja biar dia at least diam gitu loh, nyadar sama posisinya dia memang lagi lemes gitu. Dan ya udah sih ada sih aja si yang gantiin Baku pergi ke tempat bayangan itu kan, dan dia diikuti sama Nemo juga yang bikin juga si itu kayak agak sedikit risih ya gara-gara dia merasa kalau Nemo tuh nggak percaya sama dia kan, makanya diikutin terus gitu. Cuma ya sama Nemo dibalas dengan enak aja kalau dia itu bukan nggak percaya sama Zik, dia cuma khawatir aja sama Zik. Apalagi juga kan Nemo kan sejak dialognya di episode-nya waktu semua menghilang itu ya, gimana sih kan kayak sempet ungkapan hatinya dia kan sebelum menghilang. Jadi kayak di momen itu akhirnya bikin di sinema itu kayak jadi yakin kalau si itu sebenarnya memang nggak akan macam-macam sama sekali. Apalagi juga dia nggak punya niat jahat sedikit pun kan. Mengingat kalau si itu kan memang ini tujuannya dia kan apa, mencari mimpi buruk itu apa, dia mencari mimpi buruk terbaik yang nantinya bisa jadi sarana untuk menghukum semua perbuatan, menghukum dirinya yang sudah melakukan banyak perbuatan buruk kan. Jadi ya dari hal itu ya Nemo merasa kalau Stick itu nggak punya niatan jahat gitu. makanya dia bisa dibilang udah nggak berperusaha lagi sama Stick gitu. Stick juga kayak bisa dibilang kan, dan ini juga sempat nyambung pembicaranya soal kenapa dia bisa bangkit ya. Dimana kan dia kan sempat bilang kalau setelah dia menghilang itu dia kan terlempar ke suatu tempat kan. Dimana suatu tempat itu kayak benar-benar tempat yang kayak kayak seperti sebuah area kekosongan aja gitu, kayak nggak ada apa-apa, benar-benar putih, nggak ada apa-apa. Dan itu bikin dia stres kan gara-gara nggak bisa ngapa-ngapain, benar-benar kosong tuh ya. Penggambarnya kayak ini, kayak misalkan kalau misalnya nonton episode SB129 ya, kalau di SpongeBob yang waktu si Squidward itu kejebak di kampak yang putih sendirian, yang kayak gitu loh. Itu kan bener-bener ruangnya putih, nggak ada apa-apa gitu kan ya. Ruangannya kayak gitu kondisi tempat di mana Zik itu terlempar setelah dia menghilang akibat kekuatannya isi Oblivion. Jadi ya dia merasa karena hal itu juga kehampan tuh kayak nggak kerasa seperti hukuman bagi dia. Ya dia akhirnya malah sebel sendiri kan. Makanya pas dia dibagikan lagi dan pas dia itu mendengar ajakannya Baku sebelumnya, dia merasa ya mending gini aja sih ajakannya kan, karena dia merasa kalau hidup dunia nyata itu juga sama nggak ada bedanya sama mimpi buruk gitu. Jadi ya karena menurut dia seperti ya udah akhirnya dia setuju sama ajakannya si Baku. Apalagi juga kan di sini si Zik juga bilang kalau dia udah nggak tertarik lagi sama mimpi buruknya Nemo gitu. Jadi ya makanya dia kayak menemukan tujuan baru, yaitu ya ini kayak mengikuti caranya Baku kan di sini ya. Jika aja bisa dibilang kayak ini puncak fase pertobatannya Zik aja kalau aku boleh bilang. Jadi mereka masuk ke dalam bayangan itu, dan ya sempat terjadi momen lucu-lucuan dikit lah ya, dimana pas
siapa yang si mereka saling nge-jump scare itu yang tiba-tiba langsung badannya sisik ada apa ada kayak apa ada lampu panjangnya gitu di badannya itu cuma buat lucu-lucuan aja sih. Dan jika ya udah mereka sampai ke tempat di mana si Odaka lagi bertarung sama si Phantom ya. Dan bener loh, jadi memang sesuai dugaan ya, di dalam bayangan itu memang di dalam dimensi bayangan itu si Odaka sama The Lady Phantom masih tetap bertarung loh. Jadi mereka nggak diem aja, mereka benar-benar masih bertarung. Karena ya mungkin jadi bilang ya si The Lady Phantom ini juga masih berusaha mau nyoba keluar kan, tapi sama si Odaka ditahan gitu. Dan pas Odaka yang melihat Six sama Nemo pergi, ternyata juga ikut masuk ke sana. Ya dia juga agak kaget ya pas melihat ternyata Six itu juga sudah dibagikan lagi. Dan pas si Nemo juga langsung ngomong to the point ya, buat ngajak Odaka biar ikut bantu dia mengalahkan si Oblivion kan. Cuma di sini si Odaka yang nolaknya ada alasannya. Karena apa? Dia bilang kalau si Odaka itu keluar dari dimensi kegelapan itu, maka si Phantom Corner juga bakal ikut terbebas. Makanya dia tuh nggak bisa ngomong apa selain dia bertahan di sana biar si Phantom itu nggak kemana-mana. Jadi ya cukup masuk akal sih ya, karena memang hitungannya kan dimensi kegelapan ini juga dia yang buat gitu. Jadi kalau misalnya adminnya nggak ada ya, itu yang di dalamnya bisa saya naik sendiri kan. Makanya si Odaka itu nggak bisa memenuhi ajakannya si Nemo, karena ya kalau dilakukan itu ya si Phantomnya bisa lepas lagi kayak sebelumnya gitu. Apalagi juga dia kan juga seperti dikatakan juga si Phantom juga sempat nyinggung ya kalau mustahil untuk mengalahkan si Oblivion, karena Oblivion kayak seperti punya kekuatan untuk melenyapkan kebebasan dari si pemilik mimpi, kebebasan bermimpi dari si inangnya. Dan halnya mungkin ya si Nemo itu sendiri, itu yang bikin si Oblivion itu kayak bisa dibilang sulit banget, hampir mustahil untuk dikalahin. Dan juga di sini kan Nemo sempat kepikiran kalau berarti secara cara ya seperti pilihannya yang dikasih sama si Oblivion kemarin, jadi ikut lenyap bersama Oblivion biar seluruh dunia bisa kembali normal. Nemo dia kepikiran kayak gitu, cuma ya seperti biasa sama si The Lady Phantom ya ditentang lah pilihannya Nemo ini. Wong tujuannya dia kan memang buat nolong Nemo kan. Dan sama si langsung nah juga tadi sama si juga kayak ditawari kan, kayak kayak ya udah kayak gitu, kalau kayak itu mending kita wujudkan mimpinya si Baku saja. Saya mimpi buat nyalakan Nemo itu. Dan untungnya di sini si Phantom setuju, dan dia bilang juga ke Odaka kalau Odaka mending pergi aja, aku janji aku nggak akan macam-macam. Dan akhirnya udah sikatnya ya si Baku lagi si Odaka sama si keluar dan sana. Dan ya akhirnya mereka terjadi awal mula dari kerjasama antara Second Rider sama Third Rider-nya di seri inilah ya. Jadi ya dan itu juga berefek ke dunia nyata, di mana tubuh fisik Odaka lagi tertidur di kamar Baku juga efek-efek bayangannya itu hilang. Jadi mungkin karena faktor Odaka sudah keluar dari dimensi bayangan kali ya. Dan balik lagi ke Baku, ini kan Baku juga akhirnya bangun kan setelah dia seperti tinju sama si tadi itu. Dan dia masih ngotot buat pergi. Meskipun ya sebenarnya dia juga tahu sih kalau Odaka sudah berhasil ditolong ya, tapi ya berarti tujuannya dia balik ke tujuan awal lagi, yaitu mengalahkan si Oblivion. Masih nekat lagi dia. Dihalangi dikit sama Nemo, dia masih ngotot. Dan akhirnya dia sempat ketemu sama si The Lady Phantom kan, yang juga ternyata ikut datang ke sana. Dan dia juga sempat nanya kenapa kok Baku sebegitunya maksa buat nolong Nemo. Padahal kalau Nemo berkorban, semuanya kan bakal beres-beres saja. Nah ini langsung dijawab sama Baku. Kalau menyelamatkan Nemo itu memang adalah misinya dia. Apalagi dia juga mempertanyakan soal arti dari perdamaian itu sendiri. Dan dia merasa kalau dia aja nggak bisa menyelamatkan orang yang sedang mengalami mimpi buruk di depan matanya dia sendiri, ya bullshit lah soal menyamakan dunia. Itu menurut Baku. Makanya ya bahkan di sini juga Baku sempat nyinggung soal tindakannya The Lady selama ini kan. Bukannya kamu juga sama seperti itu, yang rela dimusuhi seluruh dunia demi menyamakan Nemo. Jadi kayak disinggung lagi, tapi emang bener kan, si The Lady kan kayak benar-benar melakukan apapun, at least apapun
yang memang dia rasa itu bisa dia lakukan untuk menolong Nemo kan, meskipun ya resikonya dia harus demosi kode dan juga demosi seluruh dunia, jadi dia nggak peduli, yang penting Nemo bisa aman. Jadi bisa dibilang ya Baku di sini hampir sama pikiran sama The Lady, cuma ya caranya memang lebih ekstrim aja gitu. Saya di sini akhirnya si Baku langsung berangkat langsung OTW ke tempat di mana si Oblivion berada, di mana kan si Oblivion juga lagi asik menghilang-hilangkan bangunan di sekitarnya tuh. Dan nggak pakai lama juga ternyata Odaka sama Zeke juga sudah tiba di tempat tersebut, dan terjadilah di sini duo henshin antara Commander Nox dan juga Commander Dawn yang akhirnya terjadi setelah menunggu berapa episode itu. Jadi kayak gimana ya? Dari segi perjalanan cerita memang sepertinya team up henshin antara dua rider di seri Commander Dawn ini benar-benar langka banget loh. Sampai sekali terjadi epic gitu. Jadi akhirnya agent barang antara Commander Nox, Big Next Shadow sama Commander Dawn, dan akhirnya mereka berdua team up lawan si Oblivion Core Nightmare. Dan ya memang meskipun awal-awalnya mereka terlihat seimbang lah ya, tapi ya pada akhirnya kalah lagi. Jadi udah team up-nya epic di awal-awal, tapi ambiar di endingnya. Kenapa? Kalah mereka. Apalagi juga ada momen di mana si senjatanya mereka masing-masing, yaitu si Breaker Buster-nya si Odaka sama si Nox sama Breaker Dawn-nya si Dawn dihilangin dengan mudahnya sama si Oblivion, dan mereka langsung dipentalin dan aneh anjing deh. Jadi ya udah akhirnya team up dari third rider sama second ridernya Zetsu ini berakhir dengan agak anti klimaks karena mereka kalahnya cepet banget anjir. Ya ini memang karena episode ini memang highlightnya bukan di mereka, cuma ya tetap aja kayak hambar banget anjir. Ini team upnya udah nunggu lama-lama, endingnya begindang. Dan ya udah setelah mereka kalah, Baku akhirnya ini sampai di tempat dan langsung menggantikan posisinya Odaka dan juga Zeke yang udah tumbang duluan kan. Dan oh ya ini sedikit intermezzo aja ya, ini aku sempat tertarik sama lokasi syutingnya ya, karena kalau ini koreksi aja kalau aku salah ya, kayaknya ini lokasi syutingnya tuh mirip loh sama lokasi syuting yang dulu sempat dipakai waktu syuting movie-nya Bima X yang yang Revenge of Darkness, yang itu nggak salah waktu pas adegan di mana 3 satria utama itu bertarung lawan Osiris, yang adegan kameranya muter itu loh. Mirip loh kalau bisa dibilang apa memang di sana ya, karena bisa areanya itu mirip-mirip loh, apalagi ke area lapangan luas yang cuma dapat banyak yang pohonnya dikit banget. Nah itu mirip kayak gitu, kayak apa memang di sana syutingnya, karena tempatnya mirip gitu. Dan ya balik lagi ke topik ya, di mana sih ada si Baku datang sana dan langsung berubah jadi Zetsu ekstrim, dan terjadi pertarungan ronde berapa ya antara si Baku lawan Oblivion sampai aku lupa anjir, 3 kayak. Dan di sini kali ini si Zetsu ekstrim menggunakan hampir semua senjatanya dia, mulai dari Breakan Setzer, terus juga dia sempat sama Triple Buster juga ya. Jadi ya Triple Setzer. Jadi Triple Setzer atau senjatanya senjata super formnya Baku ternyata dimunculin lagi di sini, dan bahkan dia juga sempat pakai Inazuma Blaster yang dikombi sama Backup Setzer kan buat jadi Great Sword mode. Tapi ya udah, semua serangannya gak ada yang ngefek loh. Ini juga aku sempat bingung sih, kok bisa gak ngefek gitu, padahal awal-awal muncul Oblivion kewalahan pas lawan si Zetsu Extreme. Sekarang kok bisa tiba-tiba keadaannya berbalik gitu. Apa mungkin karena waktu awal pertama ketemu itu ya si Oblivion itu memang lagi kondisi kaget aja, maka dia itu nggak ada ke pojok sama Zetsu Extreme. Tapi ya agak jomblang aja sih rasa feel-nya. Aku mikir gitu sih, tapi ya udah. Di sini karena si Baku terpojok dan biasanya terpojok dan dia kayak nggak bisa apa-apa lagi karena memang semua senjata dihilangin, ketika dia serangannya hampir nggak ada yang efek. Jadi benar-benar terpojok banget lah di si Baku di sini. Dan di sisi lain kan ada Nemo sama The Lady Phantom yang lagi nunggu di Zetsu Room kan, karena mereka ya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma menunggu kan. Dan ini ada momen yang juga nggak diduga-duga ya, di mana Nemo tiba-tiba kan dia nggak sempat kayak ngomong soal momen-momen kebersamaan dia sama orang-orang di sekitarnya kan, yang dia rasa ada momen bahagia bagi Nemo. Tiba-tiba dia langsung maju ke jendela Zetsu Room dan langsung ngebuka itu, dan dia langsung pergi begitu aja ke sebuah tempat yang ada kayak pintu hati yang kebuka yang dalamnya kosong hampa gitu aja. Dan itu langsung langsung disadari ya sama si The Lady Phantom kalau sepertinya si Nemo itu memang sudah berniat untuk berkorban.
Nah pas mau coba dicegah sama dari Phantom, si Nemo langsung nutup lagi jendelanya dengan akar berduri itu. Yang akar berduri itu kayak mirip banget sama punyanya si Oblivion ya mungkin masuk akal sih karena kan Oblivion juga nightmare-nya dia gitu. Tapi udah si Nemo nggak peduli, dia langsung jalan dan masuk ke dalam sana, langsung masuk ke dalam pintu hati kebuka itu, dan udah pintunya ngilang. Dan ini juga langsung berefek ke dunia nyata, di mana semua hal yang dihilangkan sama Oblivion sebelumnya, dari bangunan terus juga orang-orang yang ada di dunia nyata langsung muncul lagi dan mereka kembali normal. Dan itu terjadi juga di depan matanya si Pak Fuji bersama Nasuke yang lagi keliling di sana ya. Dan mereka juga langsung nyadar hal itu, tapi ternyata itu juga ada imbasnya. Itu apa? Memang semua hal yang dilakukan sama Oblivion itu baik seperti semula, tapi semua hal yang berhubungan sama Nemo, kayak misalnya fotonya dia di poster-poster iklan dan juga kayak di billboard gitu, hilang fotonya, benar-benar gambarnya Nemo itu hilang karena hal ini. Dan ini juga langsung berefek ke tempat pertarungannya si Baku lawan Oblivion, di mana pas Baku itu hampir aja kena ultinya si Oblivion, tiba-tiba ultinya ngilang dan Oblivionnya juga kayak peranan itu kayak terkikis banget sampai akhirnya hilang sepenuhnya. Jadi juga akhirnya itu si kayak Oblivion hilang total. Dan biasanya si Baku Odaka dikasih juga heran kan, ini ada apa ini. Tiba-tiba si Doraemon Phantom muncul kan dan ngomong kalau semuanya udah berakhir karena Nemo sudah mengorbankan dirinya untuk mengalahkan Oblivion. Dan itu juga akhirnya bikin si Baku juga shock lah ya, karena nggak percaya kalau ternyata Nemo malah memilih mengorbankan dirinya kayak gini. Dan udah ceritanya langsung bersambung dan nggak ada kayak kayak bagian klik dari episode berikutnya ya, karena sepertinya episodenya memang masih tetap jalan sampai nanti tamat nih. Dan ya lanjut ke preview, di mana previewnya juga bisa dibilang masih tetap intens dan fokusnya juga masih tetap ke Oblivion sama Nemo ya. Dimana sih ada penggambaran dunia yang berjalan setelah mengorbankan Nemo, terus juga bagian dimana Baku tetap akan melanjutkan misinya untuk menolong Nemo ya. Dan dia bakal bertarung sebentar sama si Dreaded Phantom yang sepertinya udah benar-benar desperate banget, udah putus asa banget karena Nemo sudah berkorban, dan akhirnya dia dan itu juga nggak bisa dicegah sama dia, jadi kayak udah desperate banget lah si Dreaded Phantom di sini. Terus juga ternyata ya Oblivion ya tetap bisa balik lagi, kan? Aku nggak tahu sih nanti gimana dia bakal bisa balik ya. Dan yang mungkin bisa jadi highlightnya ya adalah momen dimana akhirnya 3 rider utama ini, yaitu Zetsu, Nox, dan juga Dawn akhirnya team up untuk melawan si Oblivion for Nightmare. Akhirnya loh, setelah berapa puluh episode terjadi juga nih team up 3 rider utama. Nunggunya udah lama banget aja rasanya nih. Terus juga ada momen di mana sepertinya Odaka juga bakal kembali ke divisi kasus aneh, tapi nggak tahu ya benar-benar kembali total jadi Ogatanya atau cuma sekedar mampir aja, nggak tahu sih. Terus juga ada momen di mana Baku itu ada ini kayak Zetsu Physical Impact yang sempat bertarung, dan kayak dia kayak dia menghilang pas mau nonjok si Oblivion, tapi nggak tahu ya apakah Baku bakal menghilang benar-benar full menghilang pas lawan si Oblivion kali ini ya. Mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Jadi ya udah kayaknya gitu aja, karena yang benar-benar episode yang cukup intens, tapi ya masih menimbulkan banyak pertanyaan soal ya ini, terutama soal gimana cara ngalahin si Oblivion itu. Kayak Oblivion benar-benar kayak dibuat gak tersentuh banget loh, sampai mau buat nyari cara buat ngalahin aja benar-benar hampir gak ada gitu. Ya sebenarnya ini sih aku sempat dengar ya ada rumor. Ini juga berkaca dari rumor soal ini nyambung sama ini sih, kayak nyambung ke perilisan di X dari dari Zetsu Agent Dream ya, yang memang udah diumumkan perilisan info perilisan di X-nya kan. Jadi ya kalau nggak salah di situ itu di setnya ini ada situ campaign, memang langsung satu set sama si Agent Dream Driver unitnya, tapi ada siluet yang menampilkan kayak sebuah kapsen kapsen biasa, tapi masih hitam gitu aja, masih belum ditunjukin itu kapsen apa. Nah rumornya katanya kapsen itu bakal jadi extra final formnya si Kamen Rider Zetsu nanti yang muncul di episode terakhir. Namanya itu kalau nggak salah namanya Kamen Rider Zetsu Full Impact ya. Jadi dia tuh masih bisa dibilang varian dari form PC Cam. Jadi katanya formnya itu benar-benar secara fisik tuh
secara fisik itu benar-benar sama persis kayak foam Prism Impact, cuma karena sedikit di repaint aja, jadi kayak ada perubahan warna sedikit di beberapa bagiannya katanya. Jadi ya jadinya ya apa ya, mungkin ya konsepnya kayak ini lah, kayak Zeron Real Sim Hopper, Almighty Saber, kemudian Gachet Ultima Sim Hopper, atau mungkin juga gabung Amazing Gumi, ya kayak gitulah. Jadi kayak extra final form yang muncul di akhir-akhir buat mengalahkan si final bossnya, ya kayak gitulah konsepnya. Tapi ya nanti nunggu aja ya 2 minggu lagi atau di episode 50 nanti beneran apa enggak bakal ada form baru. Jadi ya kayak gitu aja bahasanya sih. Aku juga bingung mau bahas apa lagi, dan ini kemungkinan aku nggak akan bisa bahas lanjutan case-nya. Aduh sorry bisa-bisanya penghujung rekaman malah mules perutku tiba-tiba. Aduh ya udah, ini kayak bahas tadi apa sampai mana tadi, oh yang bahas soal ini apa, lanjutan bahas case-nya ya. Enggak, aku juga nggak yakin ya bisa bahas atau enggak. Kalau misalnya aku nggak bisa bikin lanjutannya ya mohon maaf, aku juga bingung nentuin waktunya. Dan misalnya kalian penasaran soal apa detail dari case tambahannya Kamen Rider Maizu nanti ya, mungkin bisa nonton di videonya Akan Reza, atau mungkin juga cek aja di fanpage-nya Bang Reza ya, di Akan Reza Plus. Itu udah lengkap banget di situ. Kalau mau tahu soal info-infonya Maizu itu sama Bang Reza udah di up sampai lengkap banget di sana. Jadi ya kayak gitu aja lah. Sekian video kali ini, like dan share video ini kalau kalian suka video ini, dan kalau kalian suka dalam channel ini. Kalau ada makanan kalian mau nambahkan bisa tulis kolom komentar, dan kalau masih teman-teman juga bisa klik link terakhir di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pasanis 412.